sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Irhamna. Saya mahasiswi jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan syariah Politeknik Negeri Medan. Saat ini saya duduk di semester 5 pada kelas PS 5B. Video ini merupakan tugas dari Bapak Ahmad Khalil Nasution sebagai dosen pengajar di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelatihan sumber daya manusia dan hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Apa sih pelatihan sumber daya manusia itu? Dilihat dari pengertiannya, pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan, membantu, dan memperbaiki keterampilan dan pengetahuan karyawan. Kemudian, secara makna, pelatihan sumber daya manusia adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa seorang pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan sumber daya manusia harus dirancang agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, dan pada waktu yang bersamaan juga mampu mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara perorangan. Makna lain dari pelatihan sumber daya manusia adalah usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Mengapa pelatihan sumber daya manusia dianggap penting? Pelatihan sumber daya manusia bertujuan agar setiap pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena dengan meningkatnya persaingan dan semakin berkembangnya zaman, dituntut para pekerja yang mampu terus bersaing dan terus meningkatkan kemampuannya agar tidak ketinggalan dari pesaing. Dan secara otomatis, dengan meningkatnya performa pekerja akan berakibat baik pada perkembangan perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik harus dilaksanakan secara berkesinambungan melalui rangkaian aktivitas yang terintegrasi. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, maka dapat diciptakan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai, berdasarkan keahlian yang dibutuhkan sesuai tuntutan perkembangan usaha, sehingga tercapai produktivitas sumber daya manusia yang optimal dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi yang telah ditetapkan. Untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus. Pendidikan dan pelatihan ini bisa dilakukan secara internal perusahaan ataupun mengirimkan pekerja secara bergantian ke berbagai training provider, baik dalam negeri maupun di luar negeri, untuk mengikuti pelatihan sumber daya manusia seperti workshop, seminar, dan lain-lain. Secara umum, pelatihan sumber daya manusia bertujuan untuk menyediakan pekerja yang siap pakai dari sisi kompetensi, manajerial, maupun perilaku, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan yang secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan persaingan dan jabatan. Pelatihan sumber daya manusia juga bertujuan untuk dapat menyiapkan kaderisasi bagi jabatan-jabatan yang akan dikembangkan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga pada saatnya tidak memerlukan waktu untuk pengisian jabatan tertentu. Saat ini, sudah banyak perusahaan yang telah memberikan perhatian secara penuh dalam memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi para pekerjanya secara berkesinambungan dan untuk regenerasi pimpinan perusahaan. Secara garis besar, program pendidikan dan pelatihan terdiri atas 3 hal. Yang pertama, program pembekalan bagi para pekerja yang baru masuk. Pendidikan yang diberikan berupa pembekalan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan pada saat pekerja yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru, sesuai yang direncanakan saat perekrutan. Yang kedua,
Pendidikan pengembangan merupakan pendidikan yang diberikan kepada pekerja yang sudah atau akan dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam layer manajerial. Dapat pula berupa pendidikan S2 di dalam negeri maupun di luar negeri untuk para staf yang dinilai mempunyai potensi untuk menjadi pimpinan yang tangguh di masa depan. Yang ketiga, pendidikan aplikasi. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan pekerja dalam mendukung pekerjaannya sesuai jabatan yang diduduki saat ini. Pendidikan aplikasi dapat dilaksanakan secara in-house training maupun mengikut sertakan pekerja dalam public training, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. In-house training yang diselenggarakan termasuk workshop atau seminar, yang bertujuan memberikan gambaran terhadap industri yang bersangkutan beserta tips dan triks dari para pelaku bisnis yang memberikan pelatihan. Bagaimana sih tahapan pelatihan sumber daya manusia? Nah, tahapan pelatihan sumber daya manusia terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia. Tujuan penentuan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui data atau menentukan apakah perlu tidaknya dilakukan pelatihan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Yang kedua, mendesain program pelatihan sumber daya manusia. Ketepatan metode pelatihan sumber daya manusia tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Identifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja harus mengetahui dan harus melakukannya. Dan yang ketiga, evaluasi efektivitas program pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia harus merupakan suatu solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yaitu bahwa pelatihan sumber daya manusia dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan dari keterampilan setiap pekerja. Dalam pengelolaan sumber daya insani yang islami, tujuan pelatihan dan pengembangan masih ditambahkan lagi untuk pembentukan karakter yang islami dengan mengacu pada siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Melalui pendidikan dan pelatihan, seseorang mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan perintah untuk menguasai ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Manajemen syariah dalam hal ini memiliki peran besar dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif. Tentu tidak meninggalkan nilai-nilai Islam, maka dalam hal ini Islam juga mengatur aspek-aspek dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kependidikan. Dalam hal ini ada 2 poin penting yang diperhatikan. Yang pertama, planning and forecasting, atau perencanaan dan peramalan. Dan yang kedua, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Salah satu langkah perekrutan berdasarkan petunjuk tersirat dalam Al-Quran adalah penentuan jabatan yang kosong. Al-Kisah ketika Raja Mesir melihat kemampuan Nabi Yusuf, merekrutnya untuk dijadikan sebagai bendahara keuangan negara. Maka kesempatan ini diambil dan segera memenuhi jabatan tadi. Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Quran Surah Yusuf ayat 55. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pelatihan sumber daya manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.